Selamat pagi saudaraku, Shalom. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM 7 TV dalam acara Wisdom in the Morning atau WTM. Ingat saudaraku, dalam kitab Amsal ada 31 pasal. Saya akan terus mengingatkan saudara, bacalah satu pasal setiap hari sesuai dengan tanggal. Seumur hidupmu jangan pernah berhenti membaca Amsal. Itu akan memperbaiki karaktermu, dan karakter yang baik, karakter yang luhur, disukai banyak orang. Itu menjadi berkat buat kehidupanmu dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, sebelum engkau beraktivitas, buka terlebih dahulu kitabmu. No Bible, no breakfast. Hari ini saya membukakan kepada saudara Amsal pasal 3 ayat 29. Bunyinya demikian. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Saudaraku, Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk supaya tidak berbuat dosa. Akan tetapi kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita diingatkan apabila kita memiliki sesuatu yang baik yang mungkin dibutuhkan orang lain, maka kita wajib memberi bantuan, berbagi milik kita kepada orang lain. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik, jangan menahan-nahan. Saudaraku, ketika kami suami istri dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, kami lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang kehidupannya mungkin sangat menyedihkan. Seringkali kami bertemu dengan orang yang tidak punya rumah, bercerai, tidak punya uang, butuh penampungan tempat tinggal, datang dari kampung tersesat di Jakarta ini, tidak memiliki keuangan, tidak memiliki saudara, kadangkala dia dikejar-kejar orang. Sehingga kami sebagai hamba Tuhan harus mengulurkan tangan, membuka rumah kami lebar-lebar untuk menolong mereka dengan berbagai tingkah laku dan sikap. Seringkali orang yang dibantu ini, saudaraku, jujur tidak tahu diri, ya. Kalau kami mendidik mereka lembek, mereka tidak berubah banyak. Kalau kami mendidik mereka dengan strict, kadang mereka sakit hati, tidak puas, keluar dari rumah kami. Mereka bisa merencanakan yang tidak baik untuk kami, mengata-ngatai kami, macam-macam saudaraku. Saudara tahu, apalagi di zaman sekarang ini, medsos memang di satu sisi adalah suatu berkat yang memudahkan kehidupan manusia. Tapi di satu sisi bisa disalahgunakan orang jahat untuk tujuan yang jahat. Saya banyak sekali juga mendengar orang-orang yang berkata, aku kapok deh nolong orang-orang kayak gini. Soalnya kita udah tolong malah kita dikata-katain. Yang gak nolong malah gak diapa-apain. Kata orang, berkali-kali orang datang kepada saya dengan keluhan. Karena saya sudah mengalami banyak ujian-ujian yang seperti itu, saudaraku, sehingga saya mampu memberikan semacam jawaban untuk orang-orang yang mengalami kesakitan akibat rasa dikhianati orang yang sudah ditolong. Nah, saudaraku, kemudahan dalam medsos ini akan membuat orang-orang yang belum bertobat atau tidak mau bertobat membuat masalah. Kadang kalau dia mengalami masalah dengan mudah, manusia yang sedang terluka ini memang butuh curhat. Tetapi salurannya curhat itu harus benar. Nah, tapi sekarang banyak manusia curhat dengan cara yang salah. Curhat di medsos, di FB, di Instagram. Orang yang terluka akan sangat mudah memuntahkan kesakitan mereka tanpa mikir. Kekalutan mereka, dendam mereka, termasuk ancaman-ancaman rencana jahat,
banyak kita baca di medsos, saudaraku. Rencana jahat akibat kekecewaan atau kebencian, akibat ketidakpuasan, ya, meningkat keras di medsos. Dengan mengajak orang lain, ya, di medsos dia rasa puas, dia curhatkan supaya orang lain juga ikut memusuhi siapapun yang dia rasa bersalah atau dia benci. Nah, yang tidak sevisi, saudaraku, saat ini orang tidak seagama. Wah, dia ajak orang-orang seagama tapi tidak sealiran pun. Lalu dia menyerang satu sama lain melalui medsos, saudaraku. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hati-hati, jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu sedangkan dia tanpa curiga. Banyak orang memberitakan Injil, mungkin kita tidak sealiran, tidak sevisi, tapi tidak perlu kau serang-serang orang itu. Baik tidak baik waktunya dia biar memberitakan Injil. Tidak perlu saling berperang, merasa dirimu paling benar. Ada takaran-takaran orang yang menerima firman itu. Oleh karena itu, saudaraku, tidak ada manusia yang bisa memuaskan keinginan pribadi-pribadi. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan keinginan pribadi kita. Jadi saudara, sadarlah secara khusus, di dalam berkeluarga, di dalam berorganisasi, di dalam bergereja, dan di dalam bermasyarakat, kita harus sadar bahwa kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus mengakui bahwa apapun yang kupikirkan, yang kita pikirkan, belum tentu bisa dipikirkan orang lain. Apapun yang kita rasakan, belum tentu bisa dirasakan oleh orang lain. Asumsi saya yang saya anggap baik, belum tentu benar untuk orang lain, belum tentu baik untuk orang lain. Maka marilah kita belajar menghargai pendapat orang lain, menghargai kedudukan orang, menghargai karya orang lain. Jangan kita ini omdo, banyak bicara, tidak ada tindakan, tapi asik aja kita menilai orang lain, kita nggak berbuat apa-apa. Asik aja kita menghakimi orang lain, sementara yang kita lakukan tidak ada buahnya. Jangan paksakan pendapatmu kepada orang lain. Kalau kau merasa pendapatmu benar, kau boleh berdoa, atau memang kalau ada kesempatan, ungkapkan pendapatmu dengan sopan, dengan cara yang bermoral. Pikirkanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentinganmu sendiri. Jadilah pendamai. Jangan kau rancang kejahatan kepada orang lain yang berbeda pendapat denganmu. Apalagi misalnya orang itu hati dan niatnya tulus. Engkau tidak mengerti kedalaman hati orang. Maka kalau engkau terus menghakimi orang yang tulus melakukan tugasnya, Tuhan akan menegurmu. Bila engkau merencanakan yang jahat kepada mereka, yang mereka tidak curiga kepadamu, engkau merancangkan yang jahat, engkau ingatlah, Tuhan benci ketidakadilan. Tuhan tidak menghendaki engkau menjadi hakim buat sesamamu. Penghakiman yang semena-mena akan berbalik kepadamu. Doakanlah orang yang mungkin tidak sejalan atau tidak sevisi denganmu. Doakanlah orang yang mungkin tidak bisa memuaskan keinginanmu. Karena Tuhan sanggup memberikan pengertian yang baik kepada orang melalui doa kita, bila memang keinginan kita itu adalah sesuatu yang baik dan benar dan suci. Demikianlah saudaraku, sekali lagi ingat, jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan dia tanpa curiga tinggal bersama-sama dengan engkau. Demikian firman Tuhan di pagi ini yang bisa saya bagikan. Silahkan saudara nikmati berulang-ulang. Buka di CBM 7 TV. Saudara bagikan kepada orang lain, share dan juga komen. Sampai jumpa besok pagi. God bless you.